Saatnya Anda simak Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Selamat datang di Desa Wisata. Pelestarian juga sangat penting, di mana filosofi di balik ini tuh apa? Di 96.8 FM, Radio Gemilang. .8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Selamat siang Sobat Gemilang, senang banget hari ini Andin hadir tentunya di Jamus Gemilang Jagongan lan Musyawaroh. Dan spesial banget hari ini kita kedatangan tamu ya dari Polresta Magelang dan pastinya dari Satlantas Polresta Magelang. Siapa aja yang sudah hadir di studio Radio Gemilang? Langsung aja kita sapa dulu narasumber yang sudah hadir hari ini. Ada Kompol Nyi Ayu Fitria Fatha SH MH Kasatlantas Polresta Magelang. Selamat siang Bu Ayu. Ya, selamat siang Mbak. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik sekali. Luar biasa ya Bu ya, walaupun banyak kegiatan tetap fresh gitu ya. Oke, Bu Ayu sebelumnya selamat datang ya. Selamat bertugas di Kabupaten Magelang. Siap. Oke, gimana nih Bu Ayu kesan-kesannya pas pertama kali datang di Magelang? Datang ke Magelang ini bukan yang asing buat saya. Karena dulu waktu SMA saya sekolah di sini gitu. Jadi memang dulu cita-cita saya, dulu saya pernah dinas di Purworejo, Mbak. Jadi kalau ngelewatin Magelang itu menjadi cita-cita saya, mudah-mudahan semoga suatu saat bisa dinas di Magelang. Alhamdulillah bisa dinas di Magelang waktu nostalgia masa SMA, kemudian di sini juga adem, masyarakatnya juga alhamdulillah tertib-tertib, alhamdulillah aman kondusif Mbak. Aman kondusif ya, katanya enak tinggal di Magelang soalnya slow living gitu ya. Oke, selain Bu Ayu, hari ini juga kita kedatangan ada Aibda Himawan, Kasubnit 2 Kamsel. Selamat siang Pak Himawan. Selamat siang Mbak. Kabarnya gimana Pak? Alhamdulillah. Kemana aja Pak? Ditungguin kok nggak pernah datang-datang sih. Wah, sibuk sekali nih Mbak. Sibuk ya? Iya, sekarang ini ya Pak Himawan terkenal banget ya kontennya. Iya, enggak juga Mbak. Dia konten kreator ya. Luar biasa loh Bu Ayu di Instagramnya Satlantas tuh ya, Pak Himawan berperan jadi apa aja bisa. Oke, baik Sobat Gemilang, pastinya untuk Anda yang ingin ikut bergabung ya, bisa tanya-tanya gitu ya, kita mengenal lebih dekat ke Satlantas Polresta Magelang, Bu Ayu yang biasanya disebut dengan UST. Ini gimana Bu Ayu? Kok bisa sih dipanggil UST gitu? Itu ceritanya dulu ya sampai dengan saat ini sih. Itu awal mulanya karena bikin vlog sama Pak Babin, gitu, bikin konten, ya macam-macam lah Mbak terkait dengan edukasi kepada masyarakat. Jadi di situ saya berperan sebagai ibu-ibu yang kebetulan bulan puasa jualan es teh. Gitu. Nah, jadi yang namain UST tuh dari netizen sendiri. Jadi terkenalnya Bu Ayu tuh UST karena jualan es teh gitu ya. Karena jualan es teh pada saat itu. Padahal aslinya Kasatlantas loh. Sama aja. Baik Bu Ayu, sebelum bertugas di Magelang dulu pernah tugas di mana aja Bu? Sebelumnya saya pernah dinas di Polres Demak. Dari awal saya lulus Akpol, saya dinas di Polres Demak, kemudian saya pindah ke Polres Tegal, kemudian saya pernah berdinas menjadi pengasuh di Akademi Kepolisian. Saya kembali lagi ke Jawa Tengah, ke Polres Purworejo, kemudian ke Polres Demak lagi, ulang lagi di Polres Demak, kemudian saya sekolah dan kembali lagi ke Polda Jawa Tengah. Saya berdinas di Polresta Magelang. Oke, luar biasa, sesuai dengan impiannya Bu Ayu ya. Iya, di Magelang aja, nggak usah kemana-mana gitu ya. Oke, Bu Ayu ini kan jam terbangnya tinggi ya. Tadi sudah menyebutkan bahwa bertugas di mana-mana saja gitu ya Bu Ayu. Pasti Bu Ayu juga ada suka dukanya gitu ya, terkait dengan menjadi anggota kepolisian, khususnya Polwan nih ya. Silakan Bu Ayu, bisa sharing sama kita. Kalau jadi polisi, buat saya alhamdulillah banyak sukanya. Karena menjadi polisi itu, kalau kata pimpinan kami, polisi itu bukan hanya sekedar profesi untuk apa? Bukan hanya sekedar profesi, tapi jalan untuk mengabdi, mengabdikan diri kita kepada masyarakat, melayani, melindungi, mengayomi kepada masyarakat. Baik. Jadi luar biasa pokoknya. Iya, yang penting passionnya terus happy gitu ya Bu Ayu happy ya. Dong, ketemu masyarakat luas pastinya. Iya, betul. Bu Ayu ini kan sebagai seorang polwan juga kegiatannya pasti banyak banget ya, dan juga pasti juga punya peran lain yaitu sebagai ibu rumah tangga. Nih, gimana Bu Ayu bisa membagi peran antara kewajiban bertugas dan juga menjadi seorang ibu bagi anak-anak? Silakan Ibu. Ya itu menjadi suatu tantangan juga ya bagi diri saya pribadi. Ya tentunya
pinter-pinter untuk membagi waktu, memanage waktu untuk anak-anak, untuk keluarga, kemudian untuk di pekerjaan. Ya mudah-mudahan semuanya dapat berjalan dengan selaras, Mbak. Ya sehingga semuanya pun berjalan dengan baik. Oke, gimana nih support keluarga untuk Bu Ayu sendiri? Alhamdulillah supportnya maksimal mendukung. Ya selama bisa membagi peran ketika di rumah kemudian di kantor. Oke, saya ke Pak Himawan nih. Pak Himawan melihat Bu Ayu yang luar biasa ya, seorang Kasat Lantas nih, polwan juga gitu. Gimana nih kesan-kesannya dengan Bu Ayu? Wah, itu kesannya ya pasti yang baik-baik. Kaget. Kaget Kok ya? bisa ya sampai ke Magelang? Oke. Dari sosok nggak percaya, dari media sosial. Karena kan saya kenal di media sosial, Mbak, dari US itu siapa? Gitu ya. Terus itu polisi atau enggak? Kan nggak tahu. Sebagai netizen saya juga netizen juga kan. Nggak tahu itu siapa. Oh, ternyata kok seorang poluan. Prestasinya juga wah istimewa. Kok sampai Magelang juga? Wah, ini. Kan masa kaget juga tuh di Magelang sekarang sudah di Polresta. Tingkat masyarakatnya juga sangat banyak sekali. Untuk arus lalu lintas juga kan rame. Bu Ayu di sini, wah berarti ini suatu prestasi juga. Dari Polres ke Polresta. Berarti punya prestasi nih. Harus lebih baik dari yang kemarin. Kan saya juga nggak mikir sampai segitu, Mbak. Kok bisa sampai sini gitu loh. Pasti suatu prestasi juga. Apa ini juga jadi semangatnya teman-teman dari Satlantas gitu ya? Pasti semangat. Satlantasnya ini kan konten kreator, ya harus dong kita. Iya dong. Harus tambah semangat, Mbak. Gimana ya? Auranya itu berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya itu berbeda karena ada sosok UST, dia multi talent juga di konten kreator. Masa sih Polresta Magelang nggak dari semuanya tetap harus yang lebih baik, punya semangat yang berbeda dengan yang lain seperti itu, tetap tambah semangat lah. Baik. Seperti itu. Jadi kalau Bu Ayu sendiri juga suka memberikan itu nggak sih Bu, apa masukan untuk konten-konten dari Satlantas juga sering memberikan gitu Bu? Ya sedikit banyak ada, saya juga kadang terlibat langsung di kontennya Satlantas. Kemudian karena keterbatasan waktu ya paling banyak anggota yang melaksanakan. Cuman terkadang kita memberi ide-ide gitu yang sekiranya dapat mengedukasi masyarakat. Baik Bu Ayu dan Pak Himawan, nanti kita lanjut lagi ya. Kita break dulu, dan sahabat Gemilang jangan kemana-mana, pastikan Anda terus bergabung bersama Andin. Tentunya di Jamus Gemilang Jagongan Lan Musyawarah Spesial bersama Kasat Lantas Polresta Magelang. Tentunya di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Awas, minggir. Buru-buru amat, kayak dikejar apa aja sih? Cari dompet. Duh, di mana ya? Aku tuh mau ambil STNK buat difotokopi. Kan aku mau bayar pajak kendaraan motor, Dik. Dan pelayanannya cuma hari ini aja, hari Kamis. Ini udah jam 2 siang dan aku lupa. Hei, tenang dong, duduk sini. Pasti kamu belum update info ya. Sekarang, bayar pajak motor dialihkan ke Mall Pelayanan Publik atau MPP Kabupaten Magelang. Dan gak cuma dilayanin hari Kamis, tapi Senin sampai Jumat, Din. Berarti besok bisa dong? Ya bisa banget lah. Samsat hadir di Mall Pelayanan Publik atau MPP Kabupaten Magelang, melayani pajak kendaraan 1 tahunan pada pukul 8 hingga 1 siang tanpa istirahat di hari Senin hingga Jumat pada gerai 5 dan 6. Pastikan Anda sudah mendownload aplikasi Magelang Smart Service di Play Store atau App Store di smartphone Anda untuk booking antrian di MPP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Magelang dan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Mel, kenapa sih pagi-pagi udah cemberut gitu? Iya nih, barusan aku dapat surat teguran lagi dari Pak Bos. Ya elah, kenapa lagi? Hari ini aku telat lagi, Vi. Masalahnya tiap pagi aku kena macet terus. Udah tahu tiap pagi macet. Cari jalan alternatif lain dong. Gimana caranya? Kamu bisa pantau arus lalu lintas di Kabupaten Magelang dengan mengakses melalui cctv.dishub.magelangkap.go.id atau download aja aplikasi Magelang Smart Service melalui Play Store.
Yes, agar perjalanan Anda nyaman dan lancar. Kini, Anda bisa menyimak pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik jalan di Kabupaten Magelang melalui cctv.dishub.magelangcup.go.id atau download aplikasi Magelang Smart Service melalui Play Store. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang dan LPPL Radio Gemilang. Butuh ambulan untuk keadaan gawat darurat? Telepon aja ke 112. Bila terjadi keadaan gawat darurat seperti kebakaran, kecelakaan, tindak kriminal, terorisme, KDRT, pohon tumbang, kesalahan konstruksi yang mengakibatkan terganggunya aktivitas masyarakat, hubungi 112 untuk mendapatkan bantuan. Adanya hewan buas dan berbisa, bencana, serta keadaan gawat darurat lainnya, segera hubungi 112. Call Center 112 Kabupaten Magelang, siaga 24 jam dan gratis. Call Center 112 dapat diakses oleh semua operator tanpa menggunakan kode wilayah 0293. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Tri, sesok baru lulus kuliah kerja apa yo? Aku yo bingung Ibu. Nek ana lowongan, kabari yo. Ladalah zaman saiki kok isih bingung golek lowongan kerja toh? Buka aja aplikasi Emakaryo. Emakaryo adalah aplikasi yang diinisiasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaker Trans Provinsi Jawa Tengah untuk menjembatani para pencari kerja dengan pemberi kerja di wilayah Jawa Tengah. Cara aksesnya gampang. Tinggal ketik www.bursakerja.jatengprof.go.id, buat akun, pilih jenis pendidikan, dan tada! Informasi lowongan pekerjaan di seluruh wilayah Jawa Tengah sudah bisa kamu akses. Wah, ternyata gampang ya, Bud. Oh, Tri, aku udah ditambah semangat makaryo nek ngene carane. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Masih Anda ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Oke, terima kasih sahabat Gemilang untuk Anda yang masih terus gabung bersama Andin tentunya di Jamus Gemilang Jagongan Lan Musyawaroh spesial bersama Satlantas Polresta Magelang. Dan pastinya kita masih bergabung ya dengan Kompolnya Ayu Fitria Fatha SHMH Kasatlantas Polresta Magelang dan juga Aibda Himawan Kasubdit 2 Kamsel Polresta Magelang. Oke, dan pastinya tadi Bu Ayu sudah banyak sekali ya untuk kenalan sama kita biar kita tahu nih Kasatlantas Polresta Magelang. Dan sekarang kita pengen tahu juga nih Bu Ayu kan di sini juga udah berapa lama sih Bu di Magelang Bu untuk bertugas? Kurang lebih 5 bulan. Oke, 5 bulan ya, walaupun masih belum lama gitu, tapi kan pasti Bu Ayu sudah memperhatikan, sudah mengamati begitu ya gimana situasi masyarakat lalu lintas di Kabupaten Magelang sendiri. Kalau menurut Bu Ayu gimana nih kondisi dari masyarakat di Kabupaten Magelang terkait dengan lalu lintas gitu? Iya, selama 5 bulan ini ya sedikit banyak saya mengamati terkait dengan masyarakat ya, terkait kesadaran berlalu lintas ini. Alhamdulillah kalau untuk di jalur-jalur utama, jalur besar itu alhamdulillah tertib-tertib Mbak. Jadi pada pakai helm ya, semua kendaraannya sesuai. Tapi sesekali saya pernah naik ke wilayah polsek yang mungkin nggak di jalur utama. Ini masih ada masyarakat sebagian ya, mungkin ini masih nggak menggunakan helm. Jadi yang perlu kita ketahui bersama itu bahwa penggunaan helm itu sebenarnya untuk diri sendiri, untuk keselamatan diri sendiri gitu. Terkadang kita sudah hati-hati naik motor, tapi ternyata masyarakatnya yang lain belum hati-hati gitu. Nah, jadi baik dimanapun ya, kapanpun ketika mengendarai kendaraan, mau di jalur utama, mau ada polisi, nggak ada polisi, sebaiknya kita harus sadar terkait dengan tertib berlalu lintas. Iya, kadang memang kalau di desa-desa juga ya Bu Ayu, mau ke sawah aja kadang nggak pakai helm, padahal sebenarnya itu penting ya Bu Ayu, harus pakai helm. Padahal kan
ya mohon maaf nih Mbak, maksudnya untuk kecelakaan lalu lintas itu kan tidak memandang lokasi, tempat, waktu. Jadi kita harus bisa membentengi diri kita dengan kesadaran untuk tertib berlalu lintas, khususnya untuk diri sendiri, gitu. Karena kalau diri sendiri nanti akan mengikuti dari keluarga terdekat, tetangga, itu nanti ya mudah-mudahan akan tertular dengan sendirinya. Iya, dan pastinya Satlantas Polresta Magelang terus memberikan edukasi terus ya secara kontinu begitu ya Bu Ayu ya. Oke, baik. Bu Ayu, terkait dengan program-program nih, program apa aja yang lagi dijalanin oleh Satlantas Polresta Magelang saat ini? Jadi untuk program unggulan dari Satlantas, sebenarnya dari Satlantas itu kami hanya meningkatkan kegiatan yang sudah rutin. Contohnya, ini menjadi salah satu Commander Wish dari Bapak Kapolda Jawa Tengah terkait dengan kehadiran polisi di tengah-tengah masyarakat. Mungkin Mbak sering lihat nih kalau pagi-pagi di Magelang sekarang sudah mulai rame. Polisi-polisi, nggak cuma lalu lintas itu Mbak. Jadi kalau di jalan sekarang khususnya di Jawa Tengah itu seluruh polisi, dari polisi lalu lintas, kemudian polisi Sabara, Polsek, itu semuanya terjun langsung melaksanakan kegiatan pelayanan masyarakat pagi hari. Ya tujuannya ya nanti yang mau berangkat sekolah aman, lancar, yang mau berangkat kerja gitu. Iya, pastinya itu salah satu program unggulan kehadiran. Sebenarnya itu kalau dilihat program yang simpel tapi itu sangat membantu masyarakat khususnya di pagi hari. Kemudian di Satlantas juga itu perlu ketahui nih Mbak, jadi Mbak siapa sih? Andin. Mbak Andin ya. Jadi ada 11 kamera yang terpasang, mungkin sering lihat ya, itu ada di batas-batas di wilayah Magelang, Jogja itu, batas-batas Magelang, Jogja, Magelang Purworejo, Magelang Semarang, itu ada kamera-kamera. Itu terdiri dari kamera ETLE, itu penindakan pelanggaran, ya, itu sudah ada. Ya, di sini ada 3 kamera ETLE, jadi masyarakat harus tahu ya, ada kamera nggak ada kamera harus tertib. Kemudian ada kamera analitik. Nah, kamera analitik ini fungsinya untuk menghitung jumlah volume kendaraan yang keluar masuk. Kemudian ada lagi kamera monitoring. Nah, jadi ada kemacetan di mana itu kita sudah bisa memantau melalui TMC. Jadi kalau di Korlantas itu ada layar yang besar, ada titik-titik trouble spot. Nah, kita juga punya Mbak, kapan-kapan boleh main. Siap. Nah, seluruh kamera itu terhubung dengan ACTS yang dimiliki oleh Dishub. Ya, jadi kita sudah memiliki banyak CCTV yang ini pernah dibuat kontennya juga sama Om Himawan. Ya, jadi di situ kita bisa tahu, bahkan kita pernah mengungkap kasus tabrak lari melalui CCTV. Baik, jadi jangan kaget kalau misalnya ada surat cinta datang ke rumah gitu ya. Udah ada CCTV di mana-mana begitu ya Bu ya. Tapi kalau menurut Bu Ayu sendiri 11 kamera itu cukup nggak sih? Apa perlu ada lagi gitu? Alhamdulillah 11 kamera yang dimiliki oleh Polres itu sudah terintegrasi dengan 170 kamera ACTS yang dimiliki Kabupaten Magelang dan Kota Magelang. Jadi semuanya sudah terintegrasi. Baik, ke Pak Himawan nih menambahkan terkait dengan program yang sudah disampaikan Bu Ayu ya. Saya lihat juga kalau di Instagramnya Satlantas nih kayaknya sibuk banget nih sosialisasi kemana-mana begitu ya. Apalagi kalau sudah ada operasi zebra begitu ya. Nah, untuk terkait dengan program-program Satlantas Polresta Magelang, mungkin Pak Himawan bisa menambahkan. Silakan Pak. Ya, betul sekali. Jadi dari Satlantas itu sudah ada TMC namanya Mbak. Jadi TMC itu untuk pemantauan arus sebetulnya. Pemantauan arus juga ada penindakan hukum lewatnya tilang elektronik. Jadi tilang elektronik juga ada untuk penegakan hukum korban kecelakaan juga. Itu karena misal ada tabrak lari, larinya kemana sih? Lewat jalan Soekarno-Hatta misal. Di sana ada CCTV, kita cek di CCTV-nya itu. Tadi banyak fungsi yang masyarakat belum tahu sebetulnya untuk apa sih TMC itu. Mungkin ada yang pengen tahu lewatnya Instagram di Satlantas kita. Itu lihat aja di kontennya ada apa sih TMC itu, bagaimana sih fungsinya, terus di mana aja. Nah, kalau di Jalan di Muntilan ini kita juga nggak mungkin kasih tahu Mbak untuk kamera-kamera itu.
Itu biar apa? Ya biar kita itu pakai motor, kalau pakai kendaraan kita dari rumah pun sudah punya niat. Bukan karena ada polisi atau enggak, ada CCTV atau enggak. Harus dari niat dari diri kita sendiri untuk memakai helm, atau kalau pakai mobil kata pakai sabuk pengaman. Itu setidaknya kita niatnya dulu. Meskipun pasang kamera ETLE itu ribuan, nggak ngaruh kalau kita itu sudah tertib. Sebetulnya seperti itu. Banyak yang komplain, Pak ngopo sih Pak DKI ngomong lagi, wah mari tenang Pak gini-gini. Kalau orangnya itu sudah tertib, ribuan kamera itu tidak akan ngaruh. Dan itu akan berjalan seperti biasanya sebetulnya. Jadi kalau warga Magelang dan sekitarnya, tertiblah berlalu lintas dari diri kita sendiri. Ada polisi atau enggak, ya kita harus tertib. Ada kamera atau enggak, kita harus tertib. Polisi itu hanya bisa menghimbau kalau jenengan punya pelanggaran atau apa, kena tilang, yang rugi siapa? Ya, rugi tetap diri kita bayar denda tilang, kita masih ada proses persidangan. Tetap kita harusnya nggak mungkin kena itu kan, tetap kita tertib dulu, seperti itu, Mbak. Baik. Terkait dengan e-tilang ini ya, Pak Himawan, ini prosedurnya seperti apa saat kita misalnya mendapatkan surat cinta nih ya dari e-tilang itu, seperti apa Pak? Ya itu banyak yang kurang tahu. Jadi untuk tilang elektronik, tilang itu ada 3. Jadi tilang itu ada tilang manual yang pertama, yang kedua adalah tilang elektronik, yaitu dari ETLE. Tilang elektronik itu ada 2 lagi, Mbak, statis dan mobile. Statis itu yang di Bangjo-Bangjo, yang mobile dari anggota Polri yang ditunjuk. Itu dia patroli mencari pelanggaran, itu ada namanya tilang mobile. Terus apa sih yang dilakukan ketika kita mendapatkan surat cinta? Yang banyak orang namanya surat cinta dari kepolisian, paket itu. Yang dilakukan pertama adalah konfirm dulu, jadi konfirmasi ke Polres terdekat. Seumpama kita kena tilang di Munilan, apa yang dilakukan? Ya kita harus ke Polres. Kita konfirmasi ke Polres, bagaimana sih caranya kita mengurus pengurusan untuk denda tilang itu. Kalau di kita di Polres Magelang itu di Jagoan. Jadi tempatnya mungkin banyak yang kesasar, Mbak. Jadi kesasar ke Sawitan. Tapi tidak masalah karena kita malu bertanya pun sesat di jalan. Jadi kita kasih tahu untuk pengurusan ETLE dan tilang itu, manual maupun elektronik itu di Jagoan. Tepatnya di Bayeman itu. Jadi perbatasan di kota Magelang, tapi di Bayemannya. Setelah kita dapat surat tilang, kita konfirmasi, kita bayar denda tilang. Jadi ada pembayaran namanya BRIVA, BRI Virtual Account. Itu langsung ke BRIVA, pembayaran sudah selesai, Mbak. Itu kalau untuk denda tilang elektronik. Jadi lebih cepat ya Pak Himawan ya. Jadi untuk satu lagi informasi, Pak, kalau motor sudah dijual itu bagaimana, Pak? Ini wedi ya, Pak. Takut nih, Pak, kalau polisi tekan gini. Itu banyak yang berasumsi seperti itu. Jadi kalau ada kendaraan sudah kita jual, tidak masalah. Karena itu sudah tangan kedua. Berarti tangan kedua itu kan dia kena pelanggaran, kena ETLE, suratnya masuk ke tangan pertama. Jadi pemilik pertama kan masuknya ke situ. Apa yang dilakukan? Tidak usah melakukan apapun, tidak masalah. Kita konfirmasi ke Polres juga tidak masalah. Karena apa? Efeknya itu besok dia kena blokir. Karena tidak dibayarkan denda tilangnya. Otomatis kena blokir. Yang pemilik kedua, dia harus balik nama sebelum pelunasan denda tilang. Harus dilunasi dulu itu. Kalau tidak tetap kena blokir. Baik, ini perlu dicatat ya, penting banget nih untuk masyarakat Kabupaten Magelang pastinya. Saya ke Bu Ayu lagi nih. Bu Ayu, mengingat di Kabupaten Magelang terdapat salah satu destinasi pariwisata super prioritas ya, Candi Borobudur. Bagaimana Satlantas menjaga keamanan lalu lintas di wilayah ini? Apakah ada perlakuan khusus daripada di daerah lain begitu? Untuk di Magelang memang pusat wisata, bahkan ini internasional, Candi Borobudur. Jadi Candi Borobudur ini memiliki event yang sudah pasti. Di antaranya adalah Waisak, yang kedua adalah Borobudur Marathon, kemudian libur Natal kemarin, Tahun Baru luar biasa. Ini persiapan Lebaran juga, jadi memang sudah event yang rutin. Sehingga di Candi Borobudur itu kita selalu menempatkan ada pos aktif di Candi Borobudur, di dekat Candi Borobudur, tepatnya di samping pos Borobudur ya? Pos Borobudur. Pos Borobudur itu satu pos lantas, di situ ada 4 personil yang standby setiap harinya, itu untuk menghandle situasi arus lalu lintas.
di situ. Selain pos lantas itu juga ada polisi pariwisata, Satpam Ovid yang menghandle keamanan khususnya di wilayah Candi Borobudur. Kemudian ada juga di situ selain polisi pariwisata, kemudian setiap event tersebut kita selalu mendirikan pos pengamanan. Kalau lihat di situ di pintu 1 Borobudur, kita selalu mendirikan pos pengamanan. Jadi baik Lebaran, Natal, Tahun Baru, itu selalu ada. Bahkan ada 2 pos, yang satu di pos depan pintu 1, yang satunya ada pos pantau di depan Pasar Pujon. Jadi insya Allah tidak ada kemacetan. Dan alhamdulillah kemarin bisa kita handle, lancar, sukses. Kemudian juga sudah kita siapkan rekayasa arus lalu lintas apabila jumlah pengunjung di Borobudur meningkat, kan keluarnya pasti bersamaan itu jamnya. Nah itu sudah kita buatkan strategi rekayasa arus lalu lintasnya. Jadi tetap standby terus ya di sana para petugas begitu ya. Baik. Bu Ayu, dari beberapa tanggapan wisatawan nih, Kabupaten Magelang kan salah satu daerah kondusif pada saat liburan panjang kemarin. Tentu ini tidak terlepas ya dari peran teman-teman dari Satlantas dalam mengatur lalu lintas. Untuk strategi nih Bu Ayu, apa yang dilakukan strateginya dan evaluasi apa yang akan dilakukan ke depannya, Bu? Untuk strategi terkait dengan pengaturan arus lalu lintas. Yang pertama kita menempatkan pos, ada 7 pos aktif yang berada di Kabupaten Magelang. Itu penempatan pos sesuai dengan poin-poin di mana itu adalah daerah trouble spot atau rawan kecelakaan, rawan macet maupun rawan kecelakaan. Di situ sudah kita tempatkan pos-pos yang terdiri dari 4 personil piket aktif. Kemudian kita juga mensiagakan piket unit laka. Piket unit laka ini sudah terintegrasi juga gabungan dengan PSC atau Public Service Center ya mungkin ya. 119 yang dimiliki oleh Pemda. Ini terdiri dari unit laka, rumah sakit dan Jasara Harja, itu join di situ semua untuk penanganan laka lantas supaya quick respon. Kemudian kita juga menempatkan tadi kamera yang terintegrasi dalam TMC Polresta Magelang. Jadi ada kredit di mana, di titik mana, kita sudah langsung ke sana. Kita juga sudah mensiagakan tim urai yang standby setiap harinya piket. Kemudian selain itu ada juga terkait dengan pengawalan. Pokoknya banyak deh Mbak. Termasuk kegiatan pengaturan arus pagi, siang, sore, bahkan Blue Lake Patrol pun kita udah melaksanakan. Dari yang sudah disampaikan Bu Ayu, perlu nggak sih Bu ada evaluasi gitu? Apakah mungkin ada evaluasi juga gitu Bu? Tentunya evaluasinya yang pertama adalah keterbatasan personil. Tapi saya di sini sebagai Kasat Lantas bersama dengan yang lain itu memaksimalkan jumlah personil yang ada dengan membuat manajemen yang sesuai. Jadi kesehatan anggota juga kita jaga, masyarakat juga terlayani dengan baik. Itu saja terkait dengan keterbatasan personil. Lagi-lagi keterbatasan personil ya Bu tapi kita harus bisa memanage itu dengan baik sehingga tetap berjalan dengan baik. Siap, baik. Ibu Ayu dan Pak Himawan, kita mau membacakan dulu ya WA yang sudah masuk dari masyarakat Kabupaten Magelang. Dan langsung aja ini dari Ibu Purnama yang ada di Muntilan. Selamat siang Bapak Ibu dari Satlantas Polresta Magelang, bravo buat Satlantas Polresta Magelang. Saya mau tanya untuk Bu Ayu untuk pelayanan pagi, saya pikir kayaknya jangan cuma di jalan-jalan utama aja ya. Mungkin bisa dicari titik-titik yang rame dengan anak-anak sekolah begitu Ibu. Gimana Ibu tanggapannya Bu Ayu? Silahkan Bu. Mungkin ini terkait dengan ada beberapa jalan ya Bu ya yang mungkin rame kayak perempatan begitu ya Bu ya. Silahkan Ibu. Terima kasih. Terkait dengan pertanyaannya, pengaturan arus jangan di jalan-jalan utama ya? Iya, jangan di jalan utama aja gitu. Ini kita informasikan. Terima kasih untuk pertanyaannya. Komanderwis Bapak Kapolda Jawa Tengah saat ini adalah kehadiran polisi di seluruh kegiatan masyarakat, khususnya kegiatan pelayanan masyarakat pagi atau pengaturan. Jadi yang melaksanakan pengaturan arus lalu lintas itu sekarang tidak hanya
Polantas ataupun yang kayak saya nih pakai kopel putih. Tapi seluruh anggota sekarang melaksanakan pengaturan. Boleh ditanya sama suaminya Mbak, pasti kan melaksanakan pengaturan kan, padahal bukan fungsi lalu lintas gitu. Oke, baik. Jadi di polsek itu juga ada pengaturan, mungkin tidak bisa tercover di seluruh jalan. Jadi kalau di polsek itu diutamakan di tempat-tempat kepadatan kegiatan masyarakat, contohnya pasar, penyeberangan anak sekolah, yaitu tadi jumlah personil di polsek plus minus itu 20 personil, belum piketnya. Jadi kita tetap melaksanakan itu tadi dengan keterbatasan personil dan tentunya di titik-titik yang membutuhkan masyarakat pengamanan kita. Baik, siap. Semoga terjawab ya Bu Purnama ya. Kita lanjut lagi, masih ada pertanyaan dari Bapak Ali yang ada di Mertoyudan. Selamat siang, saya mau tanya ke Pak Himawan nih terkait dengan tilang elektronik. Kebetulan orang tua saya sudah sepuh dan pernah dapat surat ya tilang elektronik karena beliau ini tidak bisa ya jauh. Apakah ada keterlambatan denda jika tidak mengurus langsung untuk tilang elektronik? Silakan Pak Himawan. Ya itu yang kena tilang yang siapa dulu. Jadi orang tuanya kayaknya ya Pak ya. Iya kan surat tilang itu kan bisa keluarga masih diminta tolong atau yang bersangkutan kan bisa juga. Tapi mungkin itu yang dimaksud yang bersangkutan, bukan yang bapaknya nggak bisa datang gitu ya maksudnya kan, nggak bisa datang tepat waktu gitu ya, maksudnya. Tidak sempat ke jagoan begitu ya, terus jadinya ulur waktu gitu untuk mengulur waktu begitu. Apakah ada denda kalau misalnya keterlambatan begitu untuk mengurus tilang elektronik itu? Oh, itu ya harusnya anaknya atau siapa diantar lah. Diantar. Diantar untuk konfirmasi dulu. Nanti konfirmasi dulu. Kalau enggak kan tuh ada call centernya. Jadi ada nomor HP yang tertera di surat cintanya itu. Jadi telepon dulu aja lewat nomor HP yang sudah tertera petugasnya itu. Mohon petunjuk bagaimana ini Kak, karena gini. Karena sudah ada call centernya. Kalau pas ada waktu datang aja ke Polres. Itu, baik. Tapi kalau misalnya nih Pak Himawan emang ada orang yang sengaja nggak mau ngurus gitu Pak, apakah nanti ada konfirmasi dari kepolisian atau seperti apa Pak? Ya itu didatengin gitu Pak. Kalau besok pas bayar pajak kendaraan. Jadi pas bayar pajak kendaraan itu ada tagihan namanya tilang elektronik. Kalau nggak dibayarkan ya kena. Oh berarti blokir. Jadi itu pas ya? bayar tahunan. Jadi ada konfirmasi ini ada denda tilang, nah seperti itu. Jadi pas tahunannya itu, tahunan, baik. Tahunan. Jadi jangan disengajain, diulur-ulur gitu ya, Pak ya. Baik, ini ada dari Dimas di Kabupaten Magelang untuk petugas polisi yang sudah bertugas di pagi hari sebagai bentuk apresiasi saja. Saya selaku warga berterima kasih. Semoga hal serupa akan tetap berjalan di hari apapun. Terima kasih. Terima kasih Mas Dimas. Kapan-kapan ketemu saya. Saya kalau melaksanakan giat pelayanan masyarakat pagi itu biasanya di depan Artos. Kalau enggak di Simpang 3 Blondo atau di Palbapang, itu titik-titik saya kalau pihak pagi. Siap. Dan pastinya ini terbantu sekali apalagi untuk ibu-ibu yang ngantar anak-anak sekolah. Iya banget. Karena menyeberangkan anak kadang mau kerja di arah Jogja, sekolahnya di sebelah kanan. Biasanya nyeberangin Pak Polisi itu. Betul. Baik Bu Ayu dan juga Pak Himawan, nanti kita lanjut lagi. Kita break dulu. Dan Sobat Gemilang, jangan kemana-mana, pastikan Anda terus bergabung tentunya di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Ih, berisik banget sih. Tuh, keren kan knalpot brong aku? Kayak gitu keren, bikin sakit telinga tahu. Sekarang ada larangan penggunaan knalpot brong dengan sanksi sesuai pasal 285 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan loh. Jadi kalau kamu bandel terus nih, masih ngelanggar aturan, masih pakai knalpot brong, kamu bisa diancam kurungan 1 bulan atau denda 250.000. Sokorin. Ih, serem amat. Makanya nggak usah aneh-aneh, pakai knalpot brong segala lagi. Buruan, ganti sana knalpotmu. Tapi keren kan suaranya? Edo! Iya, ntar aku ganti deh.
Ayo tertib berlalu lintas dengan tidak melanggar peraturan lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Bu, ini foto siapa toh? Loh, ini kan Pak Demu, waktu masih muda dulu. Sepertinya dulu Pak De pinter ya, Bu. Banyak banget ini pialanya. Iya, Pak Demu dulu memang pinter. Banyak sekali prestasinya dan gak nakal. Kok liatin aku sih nakalnya? Kan aku nggak nakal. Ibu itu cuma khawatir sama kamu. Takut kalau kamu salah pilih teman. Pokoknya ibu tidak mau kalau kamu ikut-ikutan tawuran. Apalagi, apa itu? Klitih. Aduh, ibu nggak mau. Ih, apaan sih Bu? Aku kan anak baik-baik. Stop tawuran, klitih, judi, miras, dan narkoba. Karena semua itu adalah perusak masa depan bangsa. Mari kita bersama-sama menjaga anak-anak kita agar terbebas dari penyalahgunaan narkoba, judi, miras, dan klitih. Karena berbagai kejahatan dapat diawali dari itu semua. Mari kita dampingi anak-anak kita dalam meraih masa depan dan jangan biarkan mereka kehilangan prestasi emasnya hanya karena salah pergaulan dan kurangnya pengawasan orang tua. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Untuk menginventarisasi kebutuhan pembangunan dan menjadi penyedia data yang akurat, pemerintah Kabupaten Magelang memberikan kemudahan dalam mengakses data yang akurat sesuai kebutuhan masyarakat. Melalui aplikasi Monografi Kelurahan dan Desa atau Among Rasa, berbagai stakeholder mulai dari pemerintah, swasta, sivitas akademika, hingga masyarakat bisa mengakses data untuk keperluan sekolah, skripsi, maupun sekedar mengetahui kondisi desa masing-masing. Among Rasa akan disajikan dalam 6 tampilan, yakni desa dalam angka atau data table, desa dalam grafik atau data pertumbuhan, desa dalam gambar atau indikator makro desa, desa dalam peta atau geospasial desa, profil desa, dan buku monografi desa. Dengan adanya Among Rasa, diharapkan perencanaan pembangunan desa akan lebih optimal dan sesuai kebutuhan desa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang. Din, gimana tugas kuliah kamu? Sudah selesai? Gimana mau selesai? Aku masih bingung nih, data juga belum dapat. Belum lagi nanti gimana penjelasannya. Kenapa gak bilang? Kalau kamu bingung data statistik, kan udah ada layanan di Perpusda Magelang. Hah? Layanan apa? Jadi layanan tersebut dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang yang bertempat di ruang baca Perpusda Kabupaten Magelang yang di Muntilan itu loh. Di sana kamu bisa dapetin layanan perpustakaan dan juga bisa melayani penjualan produk BPS. Bayar nggak? Nggak dong. Untuk pelayanan data dan konsultasi statistik gratis, alias tidak ada biaya sama sekali. Oke, kalau gitu aku langsung sana aja ya. Halo Sobat Data, punya kesulitan dalam menemukan data statistik? Atau masih bingung bagaimana penjelasan terkait data-data dan indikator yang dibutuhkan? Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang membuka layanan literasi statistik dengan nama Lentera Statistik di Perpustakaan Daerah Kabupaten Magelang. Di sana, Sobat Data bisa mendapatkan layanan gratis terkait kebutuhan data dan publikasi yang up to date, serta bisa konsultasi terkait konsep dan definisi statistik yang dibutuhkan. Datang ya! Kami hadir di ruang baca Perpusda Magelang setiap hari Selasa dan Kamis jam 9 pagi sampai jam 13 siang. Atau bisa konsultasi lewat pelayanan online kami di lentera.akses.online. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, didukung oleh LPPL Radio Gemilang. Masih Anda ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang.
Oke, sahabat Gemilang, masih lanjut lagi tentunya di Jamus Gemilang Jagongan Lan Musyawarah Spesial bersama Satlantas Polresta Magelang, dan pastinya masih bersama Bu Ayu, Kasatlantas Polresta Magelang. Ya, dan Bu Ayu, ini kan sebentar lagi akan tiba libur Lebaran ya Bu ya. Strategi apa nih Bu yang akan dilakukan Satlantas Polresta Magelang untuk menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat Bu? Silakan Ibu. Jadi untuk masyarakat Kabupaten Magelang, untuk menghadapi Idul Fitri dan bulan puasa ya, bulan Ramadan ini, tentunya kita secara umum Polresta Magelang sudah membuat suatu manajemen yang intinya untuk membuat situasi aman dan kondusif menjelang hari raya maupun Ramadan. Contohnya saat ini Polresta Magelang maupun Polda Jawa Tengah sedang melaksanakan hari Senin mulainya, yaitu operasi keselamatan Candi 2025. Intinya kita dari operasi tersebut fokus untuk membuat cipta kondisi supaya kegiatan menjelang Ramadan maupun Idul Fitri berjalan dengan aman, lancar, dan tertib. Memang fungsi yang dikedepankan adalah fungsi lalu lintas, ya kan, fungsi lalu lintas. Tapi di sini fokusnya adalah upaya preventif atau pencegahan yang persuasif. Artinya kita lebih mengedepankan kepada edukasi kepada masyarakat, bimbingan, penyuluhan, kemudian ya semacam model-model yang seperti itulah. Jadi kalau ada pelanggaran itu kita mengutamakan kita menegur dulu, kecuali yang fatal ya, yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas juga, tentunya kita langsung melaksanakan penindakan pelanggar. Oke, jadi next ada operasi keselamatan Candi ya Bu ya? Tanggal 10 selama 14 hari ya Om Him. Oke, baik, siap. Ibu, ini terkait dengan, kita ngomongin terkait dengan oknum-oknum nih Bu ya? Ini menarik sekali untuk dibahas ya. Ini saya mau tahu tanggapannya Bu Ayu, karena kan dengan teknologi media sosial ya, yang begitu mudah sekali informasi ya Bu ya, dan kadang masyarakat sendiri juga mengambil mentah-mentah sebuah informasi nih, khususnya mungkin terkait dengan institusi kepolisian ini. Menanggapi hal itu seperti apa Ibu? Karena kan kita tahu sebenarnya polisi baik itu banyak ya Bu ya. Iya, alhamdulillah. Oke, silakan Ibu. Ya, jadi ya memang kemajuan media sosial saat ini memang sangat berpengaruh besar terhadap penilaian ya, citra kami di masyarakat. Ya tentunya ya kita harus bisa mensikapi itu dengan baik dan bijak. Oleh karena itu kami khususnya Polresta Magelang selalu menghimbau kepada anggota untuk bekerja secara profesional dan sesuai dengan prosedur. Jadi dilaksanakan kerja baik saja dan sesuai dengan tupoksi, itu nilai sudah 100. Jadi tidak perlu inovasi yang berlebihan. Yang penting kerja rutin, kerja baik dan sesuai dengan prosedur. Hindari pelanggaran-pelanggaran. Namun ya namanya di institusi, tidak hanya di kepolisian mungkin, itu pasti ada saja ya orang yang mungkin tidak patuh ya terhadap aturan yang sudah dibuat. Nah, namun di sisi itu kita dari kepolisian saat ini sudah tegas menanggapi hal tersebut. Apabila ada anggota yang bermasalah, itu segera kita klarifikasi dan kita laksanakan penindakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Siap. Jadi di kepolisian tuh punya kode etik juga loh. Iya, yang mengatur. Yang salah ya tetap dihukum gitu ya. Baik. Bu Ayu melanjutkan Ibu, pesan atau himbauan kepada masyarakat Kabupaten Magelang, silahkan Ibu. Ya, himbauan dan pesan dari kami khususnya di bidang lalu lintas kepada seluruh masyarakat. Kita harus saling menyadari bahwa kesadaran berlalu lintas itu adalah hal yang utama, ya. Jadi jangan karena ada polisinya saja yang seperti kata Om Him tadi, jangan ada pas ada kameranya. Kan kalau pakai WASE itu kamera etle dikasih tahu loh. Ya sebentar 10 meter lagi di depan Anda ada kamera etle. Nah, itu juga ada. Nah, jadi kita harus membiasakan diri kita untuk tertib berlalu lintas karena itu untuk keselamatan kita dan orang lain. Jadi keselamatan di jalan itu bukan tanggung jawab saya saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Kembali lagi kesadaran masing-masing ya Ibu ya. Betul. Baik, Pak Himawan mungkin ingin menambahkan Bu Ayu ya, pesan himbauan kepada masyarakat di Kabupaten Magelang terkait dengan keselamatan berlalu lintas, silahkan. Ya, pesannya cuma satu aja Mbak, jadi
tertiblah berlalu lintas itu dari diri kita sendiri aja. Buat apa sih kalau nggak dari diri kita sendiri? Yeah. Karena kecelakaan ditimbulkan itu kita sudah tertib aja bisa kena kecelakaan. Misalnya kita jalan aja bisa kena tabrak dari belakang. Sudah di trotoar pun bisa kena tabrak di belakang. Nah, kita harus hati-hati dan selalu berdoa waktu kita bepergian dan jaga kondisi badan. Karena cuaca itu tidak tentu, Mbak. Jadi kadang hujan, kadang panasnya, waduh. Yeah. Kita jaga kondisi badan dengan apa? Dengan minum vitamin, olahraga, dan makan makanan yang bergizi. Pokoknya jaga kondisi badan, tetap patuhi peraturan berlalu lintas. Oke, siap. Terima kasih Bu Ayu untuk waktunya hari ini, Bu. Kapan-kapan main lagi ya, Bu ya? Oh iya dong, pasti main. Oke, pastinya sehat-sehat terus ya, Bu. Sukses terus. Sama-sama, Mbak. Oke, siap. Baik, dan juga terima kasih Pak Himawan untuk waktunya hari ini. Ditunggu ya, Pak ya. Bulan depan bisa main ke sini. Oke, baik Sobat Gemilang, sampai di sini dulu perjumpaan kita di Jamus Gemilang Jagongan Lan Musyawarah Spesial bersama Kasat Lantas Polresta Magelang. Dan pastinya saya Andin beserta kru Gemilang FM yang bekerja mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa untuk selalu dengerin 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Masih Anda ikuti Jamus Gemilang, Jagongan Lan Musyawarah di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Masih Anda ikuti Jamus